sudah kenal dia? Ini udah, keluarin. Bang, Nggak bisa, nggak ada suaranya. Bang. Kenal dia, Bang? Belum. Saya kenal dia kan tadi saya. Inilah hidup Dia yang mau yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus. Kamu sudah kenal Yesus Kristus? Kau jangan pakai jurus gerejamu di sini. Jangan kau pakai jurus gereja. Jangan kau pakai jurus gerejamu di sini. Percuma kau pakai jurus gereja. Percuma. Kamu belum kenal Yesus Kristus, Bang. Percuma. Kamu belum kenal Yesus Kristus itu. Sekarang saya Kamu belum kenal Yesus. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, Bang. Sekarang Jika saya tanya sama kamu adalah domba. Jika kamu kenal Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kamu adalah anak Allah, berhak menerima kerajaan Allah, Bang. Masuk surga, Bang. nenekmu kiper. Kau aja. Yesus mengatakan, Yesus itu Juru Selamat, Bang. Jangan kau jual obat. Jangan kau jual obat sama saya. Saya lebih paham Bible. Karena kamu belum Saya kenal. ini apologet, pembela Supaya kamu iman kenal. Kristen. Kau itu membela Aku iman harus- gereja. aku Kau harus membela iman kenalkan gereja kamu. Kau membela imannya Saya- Paulus. Aku Kau ingin membela kenalkan imannya kamu Romawi kepada kau. Yesus. Karena Saya kamu ini belum membela mengenal Yesus. imannya Yesus. Kamu belum Saya mengenal berapologet Yesus. membela imannya Yesus. Yesus Tidak mengatakan membelokkan. hidup kekal itu adalah mengenal Yesus yang engkau utus. Yesus dikenal sebagai utusan. Itu baru mengenal Yesus. Itu. Hidup kekal yang kita kejar di sini adalah hidup kekal, bukan mati kekal. Hidup kekal adalah mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Kamu sudah kenal? Kamu sudah kenal Saya Dia? kenal dia sebagai utusan Tuhan. Apa? Pasti dong. Nah, apa? Yesus itu Tuhan, Bang, supaya kamu kenal Dia Tuhan dan Juru Selamat, ini. Bang. Coba, di mana Yesus Kamu mengajarkan belum hidup? kenal. Kamu belum Dengarkan. kenal Dia. Di mana Kamu Yesus belum mengatakan hidup kekal itu adalah mengenal Aku sebagai Tuhan? Di mana dalilnya? Inilah kehendak Dia yang mengutus aku. Dia anak dan yang percaya kepadanya. Dengar dulu, Bang. Inilah Dasar penipu penyesat. kamu belum Yesus kenal mengatakan, Yesus mengatakan Kamu belum kenal Dia. hidup kekal itu mengenal Aku yang engkau utus. Untuk mendapatkan hidup kekal, Yesus dikenal sebagai utusan Tuhan. Sebagai utus, mengenal Yesus yang engkau utus. Kamu sudah kenal yang diutus itu? Ya udah Saya ditipek kenal. aja Yohanes 17:3 itu ditipek Saya aja. kenal dia utusan Tuhan. Enggak, kamu sudah kenal? Bukan. Kamu kenal Apanya? bagaimana Dia? Apanya lagi yang mau Mengenal dikenal Allah, Yesus? Mukanya. mengenal Allahnya, mengenal Allah satu-satunya dan mengenal mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Kamu sudah kenal Yesus Kristus? Kenal dong. Kenal. Kenal bagaimana? Dia adalah utusan Tuhan yang datang Yohanes kepada 3 Bani ayat Israel. 16. Menerima Yohanes 3 ayat firman. 16. Menerima Mengutus firman. anaknya. Dia datang Dengar. bukan atas kehendaknya Karena sendiri. begitu Dia datang besar kasih kemudian Allah. tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Dia datang tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Dia datang sebagai perantara Tuhan kepada Bani Israel. Dia diutus sebagai nabi untuk Bani Israel saja. Dan saya kenal dia bahwa di tengah-tengah dia akan muncul penyesat-penyesat yang mengajarkan dirinya adalah Tuhan. Dan itu adalah Kristen. Oke. Yohanes 17 ayat 3. Ya toh? Mengenal Yesus. Tapi Kamu tertulis tidak kenal cuma Dia. bukan Kristen loh, cuma penyesat itu cuma. Kristen penyesat itu. Mau baca dalilnya? Tertulis bukan. kamu- Yang asik ini. Mau saya bukan. bacakan dalilnya? Kamu yang Mau? penyesat. Mau saya Kamu yang bacakan penyesat. penyesat itu siapa? Mau? Bang Suma, kamu yang penyesat, Bang. Saudara Kristen. Mau saya katakan bahwa Kristen itu adalah penyesat yang dimaksud Yesus? Mau? Kalau mau kuwajarkan Nggak sama kalian. perlu ayat. Wajarkan. Kamu dibacakan ayat juga nggak bakal nyambung juga. Saya yang bacakan ayat karena saya apologet, Anda bukan. Matius 23. Selamat, Anda apologet. Dengarkan. Dan Anda Matius evangelis. 23 nomor 15. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai orang munafik. Engkau menjelajahi daratan, engkau menyeberangi lautan, engkau mentobatkan orang masuk ke dalam agamamu. Setelah dia menjadi pengikutmu menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Siapa yang menyeberangi lautan menjelajahi daratan Siapa yang dari orang munafik, Bang? Farisi? Bang, siapa Paulus. yang munafik di
Paulus yang munafik. Mau bukti ke? Mau bukti? Mana ada munafik Kepada dipilih Tuhan? orang Asik, paham, Roma Bro, dia dah. mengaku orang Roma. Kepada orang Yahudi dia mengaku orang Yahudi. Kepada orang Yunani dia mengaku. Kejang-kejang dengan Paulus ya. Apa namanya itu kalau bukan orang munafik? Ayo. Siapa yang Apa munafik? namanya kalau dia mengatakan bahwa dalam menjalankan hukum Taurat aku tidak bercacat, tetapi dia mengajarkan orang supaya tidak bersunat. Apa itu kalau bukan Paulus munafik? dipakai Paulus dipakai Yesus. Nenek Mukiper, bagaimana mungkin seorang yang tidak pernah bertemu Pak Yesus mengaku bertemu dengan Yesus? Nah, Dia dia mengatakan bertemu. apa? Dia mengatakan apa? Dia mengatakan apa? Yesus mengatakan apa? Waspadalah kepada serigala yang datang kepadamu. Mu siapa? Bani Israel. Datang kepada Bani Israel mengaku-ngaku sebagai rasul. Paulus. Langsung justru kebalikan itu, Bang. Mana? Coba. Mari kita ukur. Mari kita ukur. Mari kita ukur Yohanes 3 nomor 15. Celakalah kamu hai ahli kejang-kejang Taurat. dengan Siapa ahli Paulus. Taurat? Paulus. Saya tanya kamu. Saya tanya. Banyak ahli Taurat. Celakalah kamu ahli hai Taurat. ahli Taurat. Jangan- Siapa ahli Taurat di sini? Pertahankan. Banyak ahli Taurat di sini Israel, Bang. Dengar. Tunggu dulu. Ada banyak ahli Dengarkan. Taurat. Orang Farisi. Celakalah engkau wahai ahli Taurat. Celakalah engkau wahai orang Farisi. Engkau menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobat jadi pengikut agamamu. Sekarang pertanyaan saya, siapa orang Farisi selain Paulus yang keluar dari Yerusalem menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mendirikan sebuah agama? Siapa selain Paulus? Jawab. Hos, Pipo turunkan hos. Rusuh. Kakek ini rusuh kalau Pipo. Ayo. Siapa ahli Taurat, orang penjelajahi daratan, mendirikan agama di luar agama Yahudi? Siapa? Dan apa nama agamanya? Saya kasih Kalau di luar bocoran. agama Yahudi, Saya kasih termasuk bocoran. kamu lah. Saya kasih bocoran. Orang Farisi yang mendirikan agama Kristen, Anda bisa baca di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Paulus adalah tokoh dari sekte Nasrani. Ayo. Hahaha, tepuk tangan dulu dong. Kamu kejang-kejang dengan Paulus. Jadi udah ketahuan orang Farisi yang menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mendirikan agama di luar Yahudi adalah Paulus, dan agama yang didirikan adalah Katolik alias Kristen. Tepuk tangan lagi dong. Jangan betul. Dia cuma sini supaya Kalau kamu tidak percaya, tunjukkan orang Farisi yang mendirikan agama selain agama Kristen dan selain Paulus. Agama apa dan siapa tersebut? itu pada zamannya, bukan zaman sekarang. Zaman Oke, sekarang ikut keyakinan sendiri. sekarang jawab saya. Orang Farisi yang mendirikan agama selain yang menyeberangi lautan, menjelajahi daratan sampai kepada Antioquia, sampai ke Dikiliki, itu siapa namanya? Apa nama agamanya? Jawab. Saya bilang itu Farisi, Bang. Tidak usah cari yang itu jauh-jauh. Yang sekarang saja keyakinan Saya ini masing-masing. apologet, pembela agama. Jadi pembela agamanya Yesus supaya kalian pembelok. itu kembali kepada Kamu Yesus. pembelok. Mana ada pembelok? Apa agama Kalau saya pembelok? Karena kamu tidak pembelok, coba Anda tunjukkan karena orang kamu belum Farisi mengenal. yang keluar dari tanah Kamu Israel, belum mengenal. menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, Romawi mengenal. masuk agamanya. Siapa orang Farisi tersebut dan apa nama agama yang Paulus didirikan? itu perintah. Paulus itu dipilih oleh Yesus. Allahu Akbar. Paulus itu dipilih Masya oleh Allah. Yesus. Allahu Akbar. Masya Allah. Sedangkan Yesus mengecam. Coba kamu tanya, kapan kita balik dari sana? Ini dari sini aja polanya, Bung. Dari sini aja polanya. Cuman kata-kata saja itu dia bicara. Sekarang begini polanya, begini. Polanya sederhana aja kan. Oke. Kita kan ini saudara. Kita kan Oke, saudara ini host, ceritanya kan. host. Kita kan saudara kan. Meskipun Iya, kita iya, beda oke, keyakinan. iya. Oke. Iya. Mula-mula yang ada di Indonesia berasal dari mana? Oke, host, aku pamit dulu ya. Portugis. Ada urusan sedikit ini. Oke, Portugis.
Portugis menerima ajaran Kristen dari mana? Roma. Dari Roma. Roma dan pengajaran kekristenan nyembah Yesus itu dari mana? Paulus. Paulus orang apa? Oh, ini saya sudah tahu ini mereka. Roma. Farisi. Tidak. Orang Farisi. Nubuatan Yesus. Matius 23 nomor 15. Celaka kamu hai ahli Taurat, orang Farisi. Kau menyeberangi lautan, menjadi lautan. Untuk mentobatkan orang Roma menjadi penganut agamamu. Setelah mereka bertobat menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Ayo. Tidak mungkin, camkan. Tidak mungkin. Agama Kristen Portugis belajar dari Roma belajar dari orang Farisi. Jangan untuk Bang Suma dan kita semua. Wah, guru Itu gila. kan pemahaman. Ya silakan, kalau Anda punya pemahaman sendiri silakan Anda paparkan di sini. Silakan. Iya, jelas pemahaman saya Udah, bahwa silakan. Kristen itu adalah Siapa pengikut Yesus. nama rabi-rabi Yahudi yang datang mengajarkan Kristen pertama kali di Nusantara ini? Namanya, jawab. Kalau bukan Itu saya Belanda nggak dan mau Portugis, tahu. Intinya- kalau bukan Belanda dan Portugis, ya tidak mungkin Yahudi. Kristen itu adalah agama di Antioquia di abad ketiga menjadi agama resmi kekaisaran Romawi dengan kekuatan yang dimiliki oleh Romawi, dengan kekuatannya persenjataan lengkap menyebarkan agama Kristen ke penjuru bumi termasuk kepada kerajaan Belanda. Belanda masuk ke Indonesia, Portugis masuk ke Indonesia mengajarkan Katolik dan Kristen. Orang Yahudi tidak mengenal Kristen. Kristen itu adalah agama yang berdiri di Antioquia. Tidak akan terjadi, camkan. Jadi agamamu cuma gimana? Agamamu gimana? Kalau agama saya Islam, masuk juga ke Indonesia. agama saya itu agama Islam, agama para nabi, termasuk agamanya Yesus. Iya, disebarkan tadi kamu bilang disebarkan itu kan disebarkan juga ke Indonesia. Kau tahu nggak dari Aceh sampai dari Barus? Betul. Karena agama Islam itu adalah agama yang dikhususkan Ya untuk seluruh sama, umat Kristen juga masuknya manusia. dari Barus. Lah, Jangan asumsi Islam itu disebarkan untuk seluruh umat manusia. Tidak ada tentara dari kerajaan Islam. Dengarkan, tidak ada tentara dari kerajaan Islam yang memerangi jadi mayoritas Islam. Nggak ada. Nggak ada, Bung. Kalau Suma bilang Kalau kamu bicara soal sejarah, pokoknya mana kita ada jangan bawa-bawa begitu. agama Dia mau sejarah. Jadi Kristen di Indonesia siapa yang bawa? Sejak Imam penjajahan Yahudi. juga Kristen di Indonesia sudah ada, Juma. Paham ya Imam kamu? Yahudi. Bukan masalah penjajahan ataupun tidak penjajahan. Yang saya tanya yang Lah, kamu membawa kan tadi agama larinya ke Kristen Katolik ke Indonesia siapa? Portugis. tidak akan terjadi, Bang Suma. Udah ya teman-teman. Belajar lagi. Belajar itu penting. Agamamu macam nggak dibawa aja juga ke Indonesia. Aneh kamu. Ya memang agama. Ada dua agama syiar, Bung. Kristen, itu kita akui. Kristen dan Islam. Islam disebarkan dengan cara-cara sesuai dengan peruntukannya. Al-Quran datang untuk seluruh umat manusia. Maka Al-Quran disebarkan kemana-mana. Tetapi kalau ajaran Yahudi, hanya untuk Yahudi, hanya untuk Bani Yakub. Itu ajaran Bani Yakub. Yang menjadi permasalahan sekarang adalah kenapa agama dijadikan sebagai satu kitab dengan kitab orang Roma. Di mana nyambungnya? Waduh, susah ini. Hah? Di mana nyambungnya? Kitabmu aja mengakuin, Juma. Yang diakui kitab saya adalah kitabnya Nabi Musa, kitabnya Nabi Daud, kitabnya Nabi Isa, di mana 3 kitab ini adalah untuk Bani Israel. Lalu Kau apa jangan hubungannya sembunyiin, ketiga ada kitab itu ini? tertulis itu. Apa hubungannya ketiga kitab ini? Kenapa bisa menempel di dalam kitabnya orang Katolik? Apa hubungannya? Siapa Nabi orang Roma?
Kok bisa-bisanya kitabnya Nabi Musa nempel di kitab kekaisaran Romawi? Saya bilang kok bisa-bisa orang mau sesat Kenapa orang bisa? Kristen Katolik. Kenapa bisa? Mungkin tidak mungkin itu. Kenapa bisa kitabnya agama orang nempel di kitabnya agama kekaisaran Romawi? Siapa yang membawa ke sana? Sementara kitabnya orang Yahudi itu spesial hanya untuk Bani Israel. Kenapa kalian ambil terjemahannya dalam bentuk Septuaginta? Kalian tempel bukannya korban. Romawi tempelkan di dalam kitabnya yang dituliskan satu kitab jadinya. Maka disebut perjanjian lama, perjanjian baru. Itu siapa yang kasih kitabnya orang masuk ke agama Romawi? Saya bilang Al-Quran. Dia ngerti nggak ya Guru deh? Kitab orang Roma tuh maksudnya gimana? Kitab orang Roma itu adalah kitab yang pada saat kanonik, di kanon. Di kanon untuk orang Romawi. Surah-surah Paulus 14 kitab untuk orang Romawi. Kisah para Rasul untuk orang Romawi. Petrus 1, 1 Petrus, 2 Petrus untuk orang Romawi. Disebutlah perjanjian baru. Kitab-kitab itu untuk Romawi dan Yunani. Gunakanlah kitabnya Yahudi. Disebutlah perjanjian lama. Ditempel menjadi satu. Padahal tidak ada hubungannya. Sampai di situ paham? Paham banget Guru Nda. Aduh, tumpah-tumpah ini. Kepala aku menerima ini semua. Gak ada hubungannya. Gak ada hubungannya. Takkan goyah. Gak ada hubungannya, Bung. Kitabnya kalian itu cuman korban. Kalian bukan pelaku. Yang jadi pelaku itu kekaisaran Romawi awal mula. Mengambil kitabnya orang Yahudi, menempelkannya di dalam kitab mereka yang diberikan oleh Paulus. Kemudian dia sebarkan sampai ke Asia. Jadilah kalian Kristen menjadi pengikutnya. Padahal kitab itu bukan untuk kalian. Coba benahi dulu agama Islam dulu. Al-Quran juga Kan kok kalian kenapa tidak di Islam belum koreksi? Bukannya berterima kasih, malah kita dimarah-marahi. Apanya? Bukan masalah berterima kasih, kamu nggak sesuai. Kamu mau koreksi kitab saya? Kamu bisa baca kitab saya? Bisa. Berani nggak Kamu bisa bahasa Arab kamu? Kalau kamu bisa, mari kita koreksi Al-Quran. Sumber Islam Al-Quran. Anda mau koreksi yang mana? Silakan. Saya nggak butuh koreksi Alkitabmu. Bagaimana Anda bisa mengoreksi sebuah komputer? Memegang mouse aja Anda nggak tahu. Bagaimana Anda bisa mengoreksi buku kimia? Rumus-rumus kimia Anda nggak tahu. Bagaimana Anda bisa kemudian menjadi dokter praktik jantung? Buku kedokteran. Bagaimana Anda bisa mengkritisi kalam Allah sementara membacanya pun Anda tidak sanggup? Apakah ini bukan bualan? Sekarang gak usah banyak bacot, ya kan? Kok Marah. banyak bacot? Kok banyak bacot? Iya, sekarang kok udah diam dulu, jangan banyak bacot di situ. Enggak, Diam saya tanya dulu. dulu, apakah ada yang salah yang saya sampaikan? Banyak kesalahan yang kau sampaikan. Yang mana? Satu aja dulu. Satu aja yang salah yang saya sampaikan tadi. Silakan. Ya. Aduh, kenapa larinya ke sana? Kenapa lari? Kalimatullah. Di situ ada dua kata. Kalimah dan Allah. Kalimat Allah. Artinya apa? Perkataannya. Kalau dia dengar dulu, kalau perkataan Allah berarti dari Allah tuh. Yes. Perkataan Allah dari Allah. Yes. Nah, terus Berarti kan satu dia dengan Allah kan. Perkataannya itu kan satu dengan Allah toh. yang satu dengan Allah itu adalah sifatnya. Enggak satu rupanya. Perkataannya enggak satu. Itu Dari mana perkataan kan nggak satu sifat juga cuma. Sekarang ketika kamu berkata kucing, itu perkataan bukan? Apakah perkataan kucing itu satu dengan Anda? Perkataan itu nggak sifat juga
Makanya belajar itu penting. Itu nggak sifat juga cuma. Belajar itu penting, Bung, belajar. Perkataan Belajar itu produk penting. dong. Perkataan produk dari sifat bicara. Perkataan itu produk. Dengarkan. Ketika mesin motor maka akan keluar suara dari knalpot. Apakah suara knalpot itu adalah knalpot? Nggak nyambung. Lah kamu yang nggak nyambung. Nggak mau ke situ mereka. Sekarang kamu mendengarkan suara Bang Suma di HP Bang Suma yang datang ke kuping. Apakah Bang Suma yang datang di kuping Anda? Singa lewat. Oh, belum ya? Akhi, barakallah akhi. Masya Allah. Apakah yang sampai di kuping Anda melalui HP itu adalah Bang Suma? Masya Allah. Iya, selamat tuh, selamat. Henry selamat buat dari Juma. Iya, makasih. Apakah suara yang sampai kepada Anda? Apakah suara yang sampai Suma? Suara ini enggak dari Juma enggak? Coba Guruna, dikit dulu. Aku mau ngasih satu Guruna. Aku mau ngasih satu. Dari Juma enggak? Silakan. Tunggu. Pada mulanya adalah handphone. Handphone bersama-sama dengan voice note. Voice note adalah handphone. Beuh. Itu enggak nyambung. Allahu Akbar, Masya Allah. Iya, gimana saudaraku baik. Saya dengar suaranya tadi cuma manusia biasa seperti saya. Gimana? Apakah pelajaran kita udah kita tutup terkait dengan Kristen ini? Pindah ke materi lain? SKS. Halo Bang Suma. Iya, mana lagi? Ngopi dulu Bang Suma biar nggak panik. Saya dengar suaranya Bang, tapi cuman sama-sama Yang mana yang harus saya dengarkan lebih dulu ini? Gini aja dulu. Kau sapa dulu itu evangelis Nandar itu udah bau mulutnya itu. Wah, ada dendam pribadi kayaknya ini. Dia guru Gara-gara saya. Yesus kawin kayaknya. Guru Ibrani saya beliau itu, jangan diganggu. Iya. Kalau kritik teks baru dia turun. Kalau masih receh-receh begini Bang Suma ajanya. Gimana Bang? Ini apa ya? Hidung siapa ini ya? Kok dekat banget ini? Lubang hidungnya kegedean. Oke, siap. Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi kita sudah tuntaskan yang tadi itu ya, bahwasanya tidak ada hubungan dengan Kristen, nggak ada sama sekali. Klaim hanya ada dari pihak Kristen. Bung, klaim hanya ada dari pihak Kristen, tidak ada klaim dari Yesus. Murid Yesus adalah Bani Israel, para aktivis Taurat. Oke, selesai kita di situ ya. Jadi Kristen ini adalah agama yang berdiri di Antioquia, yang didirikan oleh Paulus, nyebrang sampai ke Roma. Roma menjadikannya sebagai sebuah konsep agama, lantas dijadikan sebagai pengganti kepercayaan nenek moyang mereka. Pada abad ketiga resmi menjadi agama kekaisaran. Datangnya agamamu, ya secara resmi. Itu resmi memang. Sebelum datangnya agamamu. Agamaku ada dari sejak Adam. Enggak ada. Loh, Islam itu artinya apa? Selamat. Tuhan mengajarkan keselamatan sejak Adam. Ada. Jika kau ingin selamat, jangan kau makan buah yang satu itu. Berarti sudah ada Islam. Hadirnya berapa? Islam pada masa Rasulullah Muhammad SAW baru disempurnakan. Karena kenapa? Beliau Nabi terakhir. Tapi yang dikatakan Shalom dari sejak Adam, Shalom itu ada. Makanya agama Al-Quran aja. Makanya tiga agama yang diutus oleh Allah, para nabinya, pertama adalah agama Yahudi. Yahudi kenapa disebut agama? Karena ini berasal dari suku Yehuda. Berarti keturunan Yakub. Itulah Yahudi. Nasrani, apa itu Nasrani? Pengikut Nabi Isa alaihissalam dari Nazaret. Berarti khusus untuk Nasrani, orang Nazaret. Kristen, konon ceritanya Yesus saja. Tapi kalau Islam
Itu seluruhnya selamat. Itu netral, bukan untuk satu kelompok, bukan untuk satu golongan, bukan untuk satu suku, bukan untuk satu bangsa, tapi seluruh umat manusia butuh selamat. Namanya gitu loh. Hadirnya berapa lama dulu dari agama-agama yang lain. Islam itu sudah ada dari sejak ajaran Yesus. Selamat masuk neraka gitu, Pak. Mana buktinya? Loh, Muhammad Islam aja. itu apa artinya? Islam itu damai sejahtera. Ajaran damai sejahtera itu sudah diajarkan. Sekarang pertanyaannya begini, orang-orang yang mentaati ajaran-ajaran Yesus, apakah mereka mendapatkan damai sejahtera? Saya pasti, Pak. Ah, berarti sudah ada Islam di situ. Salah. Justru kamu yang paduan suara. Sekarang saya mau tanya nih sama kamu. Kami mencontek. Itu Kami tadi mencontek. buktinya. Kapan kami Buktinya baru saja Juma bilang. bawa kalung-kalung logo salib? Yesus mengatakan Shalom Alaikum. Apa tuh? Islam yang disuarakan Islam untuk kalian semua. Semua adanya agama kamu. Lah, makanya saya katakan tadi, ajaran Tuhan pencipta langit dan bumi itu cuma satu, yaitu Shalom. Bukan Kristen. Kristen itu pengikut Paulus di Antioquia. Dari mana kau dapat Kristen itu pengikut Paulus? Bagus-bagus mau bicara. 11 mula-mula yang disebut Kristen itu adalah orang murid yang ada di Antioquia. Siapa yang ke Antioquia? Jawab. Siapa yang ke Antioquia? Yesus atau Paulus? Brung. Siapa yang ke Antioquia? Paulus atau Yesus? Jawab. Coba jawab dulu. Di mana logika Anda ketika Anda mengatakan Kristen itu pengikut Yesus, sementara yang ada di Antioquia bukan Yesus. Yang ada di Antioquia itu adalah Paulus. Berarti murid-murid Kristen adalah murid Pak, Paulus. susah banget sih ngaku. Soalnya Memang Yesus mengajarnya di Antioquia kan bukan, gitu ya Gurunda ya? Iya betul. Saya bilang sudah ketemu sama Paulus. Ketemu dengan banyak di Pantai Losari. Kami kenalnya dengan kapal tenggelam atau kapal talang. Cocok itu. Padahal kita ngaku bilang Pantaslah. tapi tidak ketemu juga percuma. Otaknya tenggelam. Tanya Paulus bilang Kristen asalnya dari Kalau orang Pantas Makassar otaknya menyebutnya kapal tenggelam. talang. Pantaslah Juma otakmu tenggelam. Kapal talang kalau orang sini bilang kapal tenggelam. Oi, Aku kau sering kasih ngelihat salam dulu itu. Aku sering ngelihat Paulus di foto-foto. Kau kasih Bulus. salam dulu itu sama Akal bulus. evangelis. Saya juga sudah ketemu sama Paulus. Ketemu dengan Paulus. Kau kasih salam dulu Juma itu sama evangelis, kok diam aja itu. Penyembah Barbanas. Iya itu si evangelis. Dendam sekali sama aku kau. Ada apa kau? Macam mana pula kau ini? Lanjut Dinda, lanjut. Saya Kau diam bikin aja. kopi campur masako dulu. Lanjut. Iya. Kenapa kau diam aja, evangelis? Apa kau Ini yang mau ngomong debat tuh dengan Akoid ya. kau? Yang ngomong Saya Akoid ya. bicara. Penyembah Kah Barbanas. kau sama aku kau? Mau debat kah kau? Si Barati. Barbanas. Jangan diturunin. Yesus itu beragama Turun sendiri, Islam. Bang. Di mana ceritanya? Yohanes pasal 14 ayat ke-27. Shalom manimas irlahem islamianin noten lahem. Ada kata-kata Islami di situ. Iya. Kau tahu Sekarang saya nggak tanya. Sekarang saya tanya, di mana hadir abad Yesus keberapa? mengatakan bahwa dirinya beragama Kristen?
Kristen itu buatan orang-orang kafir di Antioquia di dalam Kisah Para Rasul 11 ayat Yesus itu datang ke ke-26. dunia nggak membawa agama. Sekarang Coba saya mau kamu tanya lihat lebih cari. dulu. Kita sudah Yohanes kita 14 ayat ke-27. Yesus itu datang ke Yohanes dunia tidak membawa agama. Yohanes pasal 14 ayat ke-27, coba Anda baca. Ya, di Yesus situ di itu dalam datang bahasa ke dunia dikatakan membawa agama. Payomer Yehoshua Hamashiach Shalomani Mashir Lahem et Islami. Tuh, dengarkan saya. Ani noten lahem. Kau dengar dulu Nandar. Tidak ada Kau tanya tertulis dulu Yesus sama datang ke dunia Al-Quranmu. membawa agama. Paham kau? Kapan dia hadirnya? Tidak ada sejarahnya Yesus datang ke dunia itu membawa agama. Tapi Yesus kan orang. Jadi kau jangan asal nyebut aja Yesus datang ke dunia tidak membawa agama. Kalau gitu Yesus datang ateis dia. Yesus itu bawa Kau tahu. ajaran itu agama. Makanya di Agama dalam Kristen, Matius, bukan dengarkan, agama makanya di Islam. dalam Matius 5 Yesus mengatakan, jika Masa Allah hidup, sendiri Yesus beragama menyebut Islam. agama, Kalau Allah jika beragama hidup Islam, keberagamaanmu tidak lebih baik daripada agama orang Yahudi, maka engkau tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Yesus dalam Al-Quran. berarti harus ada agama yang lebih baik daripada Dulu. Jelas-jelas dikatakan di dalam Al-Quran, Islam itu agamanya Allah. Agama Islam. Kalau Allah beragama Islam berarti Oh, ada yang bukan dia- begitu caranya. Agama itu ajaran. Ajaran itu, menyebarkan yang tidak jelas-jelas dikatakan di situ, kan? agama itu apa? Agama itu apa? Agama itu Kau dengar dulu, jelas-jelas di dalam Al-Quran tertulis Islam itu agamanya Allah. ya agama itu apa? Udah. Kalau Agama itu apa agamanya dulu? Allah, berarti Agama itu Allah apa? memiliki Agama. Kau paham Agama tidak? agama itu apa? Agama itu apa? Itu dulu kau jelaskan sama Ya saya. saya tanya, agama itu apa? Karena tidak ada di dalam Al-Quran. Agama apa itu apa? Agama. Kau jelaskan dulu itu. Mana? Di mana dikatakan agama? Agama yang diridhoi oleh Allah kan Islam di dalam Al-Quran toh. Eh. Nah Islam Iya. agamanya Allah. Nah, Kan itu. sekarang begini, Islam itu kan damai sejahtera. Allah mengajarkan agar manusia damai sejahtera, agar manusia itu selamat. Kasihmu kawan. Itu wajar. Itu wajar. Jadi Islam itu nggak agama. Kau bicara logika. Islam Kamu itu masih di bawah. ad-din. Ad-din itu aturan Tuhan yang mengajak manusia Agama yang itu diberi tidak. akal Jelas-jelas untuk dikatakan di menerima situ. apa yang dibawa oleh Tidak. Jelas-jelas di situ dikatakan Bang Zuma Ya. kita kedatangan Ustaz dari Ustaz Dewi Islam Sulaiman. itu agama yang diridhoi oleh Allah. Masya Allah, Karena Masya Allah. agamanya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Allah memiliki agama. Waalaikumsalam yang mulia. Oke. Masya Allah. Ini serius. Ustaz Dery ini. Serius ini. Dari. Oh di aku nggak ada ya gambarnya ya? Coba dibesarin host. Waduh, Masya Allah jadi malu saya. Bang Ustaz Zuma, Masya Allah, anak lama ngikut memantau antum luar biasa. Baik, Subhanallah, Masya saya mampir Allah. sebentar saja. Oh ya Allah. Fadal Ustaz. Ya Masya Allah. Masya Allah. Teman-teman Ustaz Dery. abangku yang tersayang, aku Bang Roy, semua yang hadir di sini, Masya Allah. Masya Allah. Salam toleransi. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala beri kita semua hidayah. Subhanallah, Masya Allah. Antum luar Iya, biasa. iya, Khi. Masalah penjelasan antum luar biasa. Cuma Subhanallah. apa namanya? Saya menghormati juga semua abang-abang kita yang dari Nasrani yang hadir di sini. Saya ingin bicara sebentar aja, paling 5 menit saya bicara ya. Silakan. Jadi alhamdulillah ya saya yakin semua sama-sama mencintai Allah. Saya yakin kita semua sama-sama ingin masuk ke dalam surga, ingin selamat ya. Dan makanya kita perlu belajar. Dan aku tidak memandang ini adalah sebuah perdebatan, tapi ini adalah sebuah muzakarah ya, kita sama-sama belajar. Ya sama-sama mencari kebenaran. Ya siapapun nanti yang merasa seandainya nanti penjelasan Bang Zuma benar, kita harus berbesar hati mengikuti penjelasan Bang Zuma. Ataupun penjelasan Abang Roy dari Nasrani benar, kita semua pun tidak ada salahnya untuk ikut juga. Jadi bagiku
open mind, kita semua bermuzakarah. Jangan sampai ada menghina ajaran kepercayaan agama manapun, karena itu dilarang juga dalam Al-Quran kan, Bang Zuma. Masya Allah. Dilarang menghina agama lain, dilarang menghina Tuhannya orang lain. Nanti karena kebodohan mereka akan menghina Allah juga, agama kita juga. Jadi mungkin ke depannya saya rasa obrolan ini kita bagi-bagi masa tanpa saling berebut bicara. Mungkin moderatornya Bang Zuma, kemudian diberikan narasumber kita masing-masing bicara 5 menit, waktu habis, kemudian semua saling merenung, saling berpikir, kira-kira yang masuk akal itu yang mana, kira-kira yang the truth, kebenaran itu apa, sehingga hidayah itu masuk betul-betul dengan ilmu, bukan dengan keterpaksaan ataupun karena kalah dan karena malu dan sebagainya, tidak. Jadi saya banyak juga, alhamdulillah saya di TikTok nih Bang, alhamdulillah sudah ada 41. Saya tidak pernah ajak mereka masuk Islam, tiba-tiba mereka pengen masuk Islam gara-gara dia Allahu Akbar. saya. Masya Allah. Allah Yang ngaku dia murtad, ada masalah. Silakan yang mau masuk silakan, yang mau keluar silakan, karena Allah sebetulnya nggak perlu kita kan. Kita yang perlu Allah. Nah, jadi sebetulnya kita semua sama-sama belajar mengenal Allah. Siapa itu Allah? Is the one and only. Dan orang Indonesia semua pasti percayakan Allah adalah Tuhan yang Maha Esa. Karena kalau kita tidak percaya Tuhan Maha Esa, kita tidak boleh hidup di Indonesia kan. Nah, apa maksud Maha Esa ini? Qul huwallahu ahad, itu dijelaskan betul-betul Bang Zuma. Dan aku rasa ya semua sepakat Allah itu adalah Allah ya. Lapis langit, menciptakan 7 lapis bumi. Allah yang menciptakan surga, neraka, menciptakan dunia dan akhirat, menciptakan Nabi Adam alaihissalam tanpa ayah, tanpa ibu. Yang menciptakan ibunda Hawa tanpa seorang ibu, menciptakan Nabi Isa alaihissalam tanpa seorang ayah. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini berkuasa mutlak, yang mana apa saja yang Allah kehendaki terjadi pasti akan terjadi, dan apa saja yang Allah kehendaki tidak terjadi tidak akan terjadi. La ilaha illallah. Dan seluruh nabi membawa satu kalimat. Masya Allah. Jadi kalau ini kita jelaskan dengan hikmah, dengan lembut, dengan cinta, tanpa menyerang ke agama orang lain, aku rasa Bang Zuma, dakwah ini akan lebih. Jadi saya beberapa kali diajak berdebat, tapi saya datang ke sini bukan untuk berdebat ya, abang-abangku minta maaf ya, saya tidak akan membahas agama Kristen karena saya tidak mengerti agama itu. Saya nggak pernah membaca Injil, jadi cuma Al-Quran. Saya pernah lihat sedikit aja, cuman saya rasa saya mestinya mempelajari kitab yang diajarkan oleh orang tua saya, kan begitu aja. Tapi seandainya beberapa kali saya tanya sama teman-teman kita yang non-muslim ataupun agama yang lain, coba jelaskan kepadaku agamamu, sehingga kalau aku yakin itu betul, aku akan ikut, karena aku ingin selamat. Aku ingin selamat, aku ingin bahagia dunia dan akhirat, bukan hanya di sini tapi setelah kematian. Jadi alhamdulillah sementara waktu nih sekarang ini, yang aku rasakan kesempurnaan itu aku dalam Islam ya. Jadi bukan berarti agama lain itu dulunya agama Nabi Isa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, periodenya di zaman mereka itu adalah sebuah kebenaran yang mutlak. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan, Nabi Muhammad adalah the last messenger of Allah, nabi yang terakhir yang dihantar untuk menyempurnakan apa yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Jadi aku rasa ya, kita kan sama-sama agama samawi, tidak ada yang pertentangan, semua kisah di dalam Al-Quran sama dengan yang di dalam Alkitab, di dalam Taurat, semua sama. Nama-namanya pun sama. Cuman kita perlu berbesar hati, kita perlu open mind, membuka pikiran kita untuk meyakini, mencari kebenaran itu karena Allah. Jadi sebetulnya sederhana saja. Ya, semua aku kemarin itu di Kepri, itu gubernurnya Kepri itu setiap hari sebut nama Bang Zuma aja, Bang Zuma. Mulai itu aku mulai lihat, insyaallah ini dakwah yang luar biasa. Dan saya minta maaf ya kalau teman-teman non muslim kadang-kadang terpancing dengan penjelasannya Bang Zuma kemudian ikut marah kan. Tapi yang disampaikan Bang Zuma itu adalah sebuah knowledge, sebuah ilmu yang bisa kita renungkan ya. Dan itu mesti direnungkan dengan level yang sama gitu. Jangan sampai dengan ada kemarahan, kebencian, ataupun ketika saya mendengarkan penjelasan dari teman-teman non muslim ya, apapun agamanya, saya akan duduk dengarkan.
dan dengarkan baik-baik, saya renungkan apa betul ini. Nah, jadi agama ini kan hanya untuk orang berakal, Bang. Ya, Allah hantar nabi-nabi jumlahnya 144.000 orang nabi ke dunia ini untuk apa? Untuk memberi kabar ke bahwasanya dunia ini sementara saja. Dunia ini bukanlah tempat tinggal tapi tempat meninggal. Dunia ini adalah tempat yang akan kita tinggalkan dan kita harus meninggalkan dunia dengan membawa iman dan amal soleh. Nah, jadi ini fokus kita masing-masing nih. Kita fokus belajar. Yang orang Kristen belajar kitabnya dengan betul, orang Islam pelajari kitabnya dengan betul. Nah, nanti ketika dakwah itu terjadi, seperti hari ini ya, orang Islam tak perlu membahas kitab orang Kristen tak perlu membahas kitab. Kita semua sama-sama menjelaskan keindahan agama kita. Nah, jadi seandainya gini, saya pernah diajak orang waktu itu di Bali, orang bule kan, can we argue brother? Kita nggak berdebat masalah agama. Saya bilang, please no debate brother. You can talk 5 minutes, I will talk 5 minutes. Kamu bicara 5 menit, aku bicara 5 menit. If you like what I explain, you follow me. If I like, I will follow you. If you don't like, I don't like, you go your way, my way. Lakum dinukum, dan semua untuk agamaku. Jadi mudah-mudahan kolom room semacam ini jangan ada perdebatan, please ya. Karena kadang-kadang aku dengarnya ketika agama Islam begitu juga nggak terima ketika agama yang lain dihina. Nah, jadi kita buka kitab masing-masing dengan kecerdasan kita masing-masing, dengan ilmu kita masing-masing, dengan pengalaman kita jelaskan apa tentang agama kita. Jadi Bang Zuma, siap. Ya, aku respect sama Bang Zuma sama Masya Allah. Saya belum kenal satu persatu, tapi yang jelas semua orang pasti orang baik. Insya Allah. Yang hadir di sini pasti orang baik, karena kalau bukan orang baik nggak mungkin mau ngomongin agama. Betul nggak? Iya, Masya Allah. Betul. Kalau orang tidak baik, tidak mungkin dia peduli dengan agama. Jadi orang-orang yang mau duduk di majelis ini, yang mau nonton 4.500 orang, subhanallah apa? Abi lagi. Apa ya? Itu di bawah tuh ada orang. Jangan aku takut tapi nggak ada orang loh. Sebentar nih, istriku diganggu hantu katanya. Siapa di bawah? Masya Allah. Mau ini Bang, mau dipetikkan gitar berarti tuh tentunya. Iya, teman-teman. Allahu Akbar. Aku bikin lagu Bang, lagu. Judulnya Damai Bersama. Coba cek deh. Siap. Abang Zuma ada YouTube nggak di sana? Ada. Aku dengar lagi suaramu di sini, kau ganggu ya. Siapa ya? Ada hantu. Ya Allah. Siapa sih yang? Brengsek sekali kamu ya. Istriku orang Ternate Bang, dia dulu mualaf juga. Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi rumahku lantai 2. Lantai pertama nih sering ada orang lari-lari di bawah, terpikir siapa gitu. Iya. Sabar lah yang, aduh. Allahu Akbar, Masya Allah. Kami bahagia, akhi, antum bisa bersama kami di sini, Masya Allah. Bang Zuma minta maaf ya, aku datang ke sini cuma mau jadi juru damai baik-baik aja. Siap. Boleh nanti yang agama Nasrani kalian ajarkan kami agama kalian, sehingga kita tahu juga tentang ilmu keyakinan kalian gimana. Dan Zuma cerita tentang agama Islam kalian dengarkan juga baik-baik, tak perlu dibantah ya, direnungkan saja. Masya Allah. Kemudian kalau itu benar ambil, kalau nggak buang. Iya. Sekalian ini Bang, saya mau titip. Mana tahu besok kami minta dukungan antum untuk yayasan Apologet Islam Indonesia. Iya Bang. Mana tahu besok hari abangku ini kami undang untuk menjadi narasumber. Mohon izin waktunya. Masya Allah. Undang nyanyi aja Bang, undang nyanyi aja. Ya itu dia maksud saya. Bang Roy, Bang Akol. Aku ini musisi Bang, aku ini gitaris. Allahu Akbar. Jadi aku bikin laguku yang viral itu yang orang kaya mati, orang miskin mati. Iya betul. Buat semua agama. Iya. Dan terakhir aku bikin lagu sama Buya Yahya, judulnya Bersama Bang Zuma. Mungkin untuk mendinginkan suasana, bisa nggak aku request lagu itu? Coba diputar Bang Zuma, bisa nggak? Bisa nggak ya?
Tapi teman-teman kita yang ada YouTube-nya nanti kena ini copyright nanti, Bang. Gimana itu? Biasa itu, enggak ada. Atau yang lihat video klip enggak apa-apa. Asal enggak. Lagunya aja Gurunda, lagunya aja. Agamaku berbeda. Judul lagunya bisa dibantu. Itu bukan alasan untuk kita bermusuhan. Atau gini, abangku mungkin bagus kalau open kamera sambil nyanyi gitu. Asik. Nanti banyak janda nanti. Nasib kita sama berarti. 72 bidadari yang diturun nih. Masya Allah. Allahu Akbar. Ya Allah Bang, semuanya yang hadir di sini saya doakan semua kalian Allah berkahi rezekinya dimudahkan. Amin. Ya. Amin juga, akhi. Cinta, hati penuh dengan kebaikan. Masya Yang Allah. baik-baik, dengar yang baik-baik. Silakan. Teman-teman sekalian, ini aku lagi Bang, ini aku lagi berburu hantu dulu Bang, aku turun dulu ya. Ya makasih ya Bang ya. Nanti bisa mau. Oke, baik. Nanti kita kontak DM minta nomor kontak tukaran kita, boleh? Takbir, oke Bang. Allahu Akbar, Masya Allah. Allahu Akbar. Semua insya Allah mudah-mudahan Allah beri hidayah ya. Amin. Amin. Takbir. Allahu Akbar. Aku mau pamit Juma. Ya kabur, mau ditunjukkan Yesus beragama Islam kabur. Aku mau Nih, pamit. Yesus beragama Islam. Aku mau pamit ya, aku ngantuk. Evangelis. Aku ngantuk evangelis. Di sini dulu mau ditunjukkan. Mau ditunjukin Yesus beragama Islam, kamu nggak kabur. Macam mana pun Udah lagu terlanjur ini. ngantuk gara-gara tadi. Oke, evangelis sehat-sehat selalu. Ya Juma. Aku ya lain kali belajar lagi ya. Iya. Yo. Oke. Assalamualaikum. Bunda, izin sebentar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1 menit, Bunda. Boleh Ya nggak? silakan dilanjut aja dulu, Dek. Saya lagi bikin kopi nih. Iya. Host, tolong digedein layarku dong. Layarnya host. Ya. Layarnya. Oke, teman-teman izin sebentar aja ya. Mohon maaf mengganggu. 10 detik. Dinda Hendra, tugasku udah selesai untuk sementara ya kan. lanjut. Bang Suma. Iya. Tunggu dulu. Ini kita mau mendapatkan ilmu dari guru kita tentang Yesus beragama Islam. Mau bikin kopi nih. Nanti sebentar lagi saya lanjut masuk. Oke. Silakan. Lanjut Dinda, lanjut. Ya, sebentar ya Gurunda izin. Di dalam Matius 5 ayat ke-20, Yesus mengatakan begini, apabila keagamaanmu tidak lebih benar dari keagamaan orang-orang Yahudi, maka kamu tidak akan pernah masuk surga. Pertanyaannya, apa agama Yesus dan para murid pada saat itu? Saya sudah membahas ini di room saya sampai 2 akun saya tumbang. Tidak ada satu Kristen pun yang menjawab. Maka di sini saudara-saudara yang terkasih ya, di dalam New Testament ya, ini bisa teman-teman cek ya, webnya di sini tertulis Hebrew New Testament. Kita lihat di dalam Habsyora Hakodesha Alfi Yohanan, di dalam Gospel Yohanes ya. Ferek Arba 4 Esreh 11. Jadi ayat ke-14 ya teman-teman ya. Nah ini adalah Ferek Arba Esreh ayat ke-14. Kita buka di ayat atau Misfar au Fasuk nomor atau ayat ke-27. Ya teman-teman, ayat ke-27. Nah di sini ayat ke-20 ya. Atau di dalam bahasa Ibraninya Kaf Zayin. Di sini dikatakan begini, Fe'atah shalom ani maniyah lahem et islami et slomi anin noten lahem. Kata Yesus, kutinggalkan Islam bagi kalian. Jadi ketika kita bertanya kepada para ustadz, apa agama para nabi? Maka mereka serentak para alim ulama akan menjawab bahwa agama setiap para nabi adalah Islam. Yesus tidak pernah mengenal Kristen. Yesus tidak pernah mengenal ajaran Paulus, tetapi Yesus ternyata sudah mengenal Islam, saudara-saudara yang terkasih.
bahkan Yesus itu beragama Islam. Fe'ata shalom animaniyah lahem et islami et slomi anin noten lahem lo kaasher yiten haolam anin noten lahem al yirgaz libabhem weal ta weal yehat. Kata Yesus, akan Islam bagi kalian dan kuberikan Islam ini kepada kalian. Apa yang diberi kepada kamu tidak seperti apa yang kuberikan kepadamu. Aku berikan Islam, dunia memberikan Kristen. Dan saudara-saudara yang terkasih, Masya Allah kaum muslimin wal muslimat, kita ingat di dalam Quran surat Al-Ma'idah ayat ketiga, ketika Yesus akan pergi ke langit kedua atau ke Hasyamayim, yang dia adalah Islam. Begitupun di dalam Islam, kita lihat di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat ketiga, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Telah kusempurnakan agama bagimu dan telah kucukupkan kepadamu dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama buat kalian. Setelah kita bacakan ayat tadi, boleh kiranya menjadi berkat buat teman-teman Kristen, dan teman-teman Kristen yang menyaksikan ini boleh kiranya suatu saat dijamah Tuhan, ditangkap, dipilih, dipulihkan menjadi pribadi yang baru, manusia baru di dalam kebenaran iman dan Islam. Terima kasih Gurunda. Assalamualaikum. Semuanya dia membisu, aku ucapin salam dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Sugi, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz Nandar. Allahu Akbar. Dari mana, akhi? Udah sampai rumah? Masih di Kalimantan Barat. Oh, masih di Kalimantan. Ada yang hubungi kan sana? Ada. Ada Bang Hen Bance, ada siapa? Dedi Aslandi. Ada. Oh, jumpa kita di sana. Belum sempat. Oh, belum. Sempat jumpa, ini jauh banget tempatnya dari Kabupaten Sintang tuh jauh. Ya, ini ada Abang Sibarani, mungkin bisa diperkenalkan. Selamat malam. Pergi penontonnya ini gimana sih? Bang Sibarani, selamat malam. Assalamualaikum kaum muslim. Sibarani. Bernapas dia. Jangan lupa bernapas Bang Sibarani. Jangan bernapas Bang. Hendro. Bunda Esti, assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Nandar. Hendro, selamat malam. Assalamualaikum kaum muslim. Waalaikumsalam. Oh, muslim. Semua nih, mana otennya nih? Pergi semua. Tadi ada aku dengar Bang Denny ngomong kalau nama Bang Juma sering disebutkan sama Gubernur Kepri. Bang Juma nanti kalau Gubernur Kepri kan aku kan Kepri. Jadi kalau Bang Juma nanti ke Batam, ke Pinang, kabarin ya. Belum ketemu Bang Juma aslinya gimana gitu loh. Gubernurnya Bali juga bukannya kenal Kores, kenal Bang Suma dia. Kasian kali kok Kores. Gurunda tuh ada ini loh, apa waktu sih Gurunda tuh grup gubernur Indonesia masuk di sana. Di grup WhatsApp ada Gurunda di sana. Kaget. Pak Denny tadi ngomong Gubernur Kepri sering menyebut nama Bang Juma. Wah parah ini Gubernur Kepri. Dia nggak tahu. Parah ini Gubernur Kepri parah. Besok aku datang ke kedai kopinya, tengok aja. Kayak mana tidak dikenal. Saya Menteri Pertanian kalau pulang ke Makassar kan kami bareng. Oh, kenal lah pasti. Gitu. Iyalah. Oke. Ya, Nanti ini aku coba deh. Ya Gurunda, aku datengin gubernurnya. Aku coba untuk mendaftarkan Gurunda ke sini ya, ke Pinang atau ke Ini celakanya lagi gini aku. Iya. Keponakanku ini lebih kenal Bang Juma daripada saya.
Saya itu sering dengar Bang Juma. Kasihan Kenapa Ustaz sih enggak? Sugi. Enggak, katanya kurang aja. Keponakanku sendiri ini. Ini orangnya ada di sini. Enggak lah mungkin ahi. Bener. Masya Allah. Orangnya nggak pakai baju sih. Ustadz Dery masih di bawah loh. Ustadz kita beliau ini berkarisma. Ustaz karismatik. Allah. Ya coba nanti aku kasih ini ya, kasih ini ide sama Gubernur Kepri. Kan Gubernur Kepri ada kedai kopinya, kedai kopi Batu 10. Syarat apa? Ide gimana kalau Gurunda didatangkan di sini untuk berdiskusi gitu. Cie. Diskusi masalah Rempang. Gak tahu Ustaz Sugi, gak tahu. Ya itu kan Rempang itu punya anak-anak. Masya Allah. Abangku, terima kasih Bang. Barakallah. Bang Dery, aku tadi mau naik kan. Kali di Nenos aku pengen ngomong sama ke Bang Dery, mau mengatakan Bang Dery tolong dong pertemukan aku dengan Ustadz Abdul Somad karena aku ngefans dan aku pengen ketemu sama beliau gitu, pengen ya ceritalah perjalanan hidupku Bang Dery, bagaimana malam mengidolakan Abdul Somad gitu. Ustadz Abdul Somad tadi ngomong-ngomong itu sama Bang Dery gitu. Dery Sulaiman, Masya Allah. Iya, ini selanjutnya ada Selamat malam Bang Yohanes. Sama-sama jemaat tablik Bang Dery. Malam. Ya, dari mana Bang Yohanes? Dari Ini Yohanes yang mana ini? Yohanes Pembaptis atau anak Zebedeus? Yohanes anaknya Zakaria. Oh, Pembaptis berarti. Bukan. Ya anak Zakaria kan? Bapaknya dia namanya Zakaria. Iya, tapi kan waktu bukan kau serang Nabi, bukan kan dia jawabkan bukan. Oh, bukan. Dari sekte mana Bang? Hah? Dari sekte mana? Ya suaranya putus-putus loh. Dari sekte Mu'alaf. Mu'alaf. Masya Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Sudah berapa tahun mualaf Bang? 3 tahun Bang. Allahu Akbar. 3 tahun. Enak di Kristen Bang, nyanyi-nyanyi masuk surga Bang. Di Islam susah. Harus puasa, harus sholat, harus zakat. Kalau di merdeka. Nyanyi-nyanyi masuk surga. Kalau memahami ya udah ngerasa beda lama-lama. Iya. Sampai di surga nyanyi-nyanyi aja gitu. Aduh, enggak lah. Enggak betah saya ke surga ada naga. Oh ini mualaf ini. Mualaf. Oh. Kenapa ninggalin Yesus? Yesus ganteng loh di foto-fotonya. Putih. Apa ini ninggalin Yesus? Justru saya sayang Yesus itu harus keluar dari situ. Masya Allah. Enggaknya weh menohok. Aduh. Enggak kena lo. Reskores. Salah orang. Aduh. Salah ini. Kalau sayang Yesus ya harus keluar dari Kristen karena Kristen bukan ajaran Yesus. Mantap. Keren. Peranakan Paulus semua itu Kristen itu. Peranakan Paulus nggak kawin. Paulus kawin Bang Kores, jangan memfitnah Paulus loh. Paulus tuh kawin. Masa? Iya. Anjir, buset. Kan sebelum bertobat kan dia Yahudi. Kawin. Ini yang mention aku jahat juga ya. Buset dah. Yang mention aku jahat. Yahudi cuma kawin kan gitu Bang. Kenapa bisa jadi agama gitu ceritanya? Bisa jadi agama gitu. Aku tuh gini ya, mungkin ada yang bisa naik kawan-kawan Kristen bisa menjelaskan gitu. Kalian kenapa nama Tuhan namanya nama Yunani, nama agama kalian namanya nama Yunani gitu. Kenapa tuh? Tahu ada yang bisa jelasin? Kan gitu. Kitabnya pun iya. Tuhannya belum tahu Tuhannya. Belum tahu nih. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Tuhan kalian orang Yahudi yang mengimani orang Itali, yang bawa ke Indonesia orang Belanda, lalu yang mengimani orang Melayu. Kok bisa begitu tuh?